Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenanlah pada hari ini saya dari kurikulum untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Riyadi. Alamat saya adalah Karangtengah, Sitimulyo, Piungan, Bantul. Dan tugas saya di SMA Negeri 1 Playen adalah sebagai guru mata pelajaran matematika wajib, dan masih disampiri satu tugas lagi, yaitu menjadi wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan hari ini telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan, yaitu pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Playen dengan cara yang berbeda. Tidak seperti tahun-tahun terdahulu kita bisa bertatap muka langsung, tetapi untuk saat ini karena ada wabah atau ada pandemi, kita diwajibkan dengan menggunakan cara seperti ini. Saya kira tidak mengurangi daripada kegiatan ini, sehingga apapun yang dapat kita lakukan dengan cara ini pun akan terkena, akan mengesan, dan akan dapat mengenal kalian semua dengan SMA Negeri 1 Playen sebagaimana apa adanya. Yang pertama saya ucapkan selamat atas diterimanya para peserta didik, yaitu kalian semuanya di SMA Negeri 1 Playen. Kalian harus berbangga karena kalian bisa lulus atau lolos masuk di SMA Negeri 1 Playen ini. Nah, setelah kalian masuk di SMA Negeri 1 Playen, kalian harus ingat dengan niat maupun tujuan kalian masuk di SMA ini. Sehingga dengan niat ataupun tujuan yang akan kalian tempuh, otomatis kalian nanti akan dengan seksama atau dengan sungguh-sungguh mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Playen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kalian dalam bidang pendidikan, sehingga kalian nanti bisa memasuki jenjang yang lebih tinggi, misalnya di perguruan tinggi, ataupun yang tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi bisa mendapatkan tempat kerja yang tentunya lebih layak. Nah, kami ingin menyampaikan berhubungan dengan tugas kami sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Di sini saya akan sampaikan bahwa kurikulum di SMA Negeri 1 Playen ini yang digunakan adalah kurikulum 2013. Nah, sehingga semua struktur pelajaran ataupun penilaian itu semuanya mengacu pada kurikulum 2013. Dan SMA Negeri 1 Playen membuka 2 program, yaitu program untuk MIPA dan program IPS. Adapun struktur pelajaran pada program kelas MIPA itu yang pertama dikelompokkan dalam 4 kelompok mata pelajaran, yaitu mata pelajaran wajib A, mata pelajaran wajib B, kemudian mata pelajaran peminatan, dan juga ditambah dengan mata pelajaran lintas minat. Untuk program MIPA
mata pelajaran wajib A itu terdiri dari 6 mata pelajaran. Ini tolong diperhatikan, terdiri dari 6 mata pelajaran. Pelajaran yang pertama itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Sedangkan yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ketiga adalah bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah matematika. Karena ini dalam kelompok wajib berarti bisa kita sebut sebagai matematika wajib. Kemudian yang kelima adalah sejarah Indonesia. Untuk yang keenam, bahasa Inggris. Ini adalah mata pelajaran wajib A. Kemudian untuk mata pelajaran wajib B pada program MIPA ini terdiri dari 1. Seni budaya, yang kedua pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yang ketiga prakarya atau kewirausahaan, dan yang keempat adalah muatan lokal atau bahasa Jawa. Nah, perlu diketahui bahwa muatan lokal atau bahasa Jawa ini terdapat pendidikan yang mengajak kita untuk bisa berbudi pekerti luhur, karena di situ ada unggah-ungguh ya, atau apa yang disebut dengan bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati sesama, dan bagaimana kita menghargai orang yang di bawah kita. Nah, mata pelajaran ini sangat penting sehingga tolong ini selalu dipahami. Untuk mata pelajaran peminatan, karena ini adalah peminatan MIPA, itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah matematika, karena di peminatan maka disebut matematika peminatan. Yang kedua adalah kimia, dan yang ketiga fisika, serta yang keempat adalah biologi. Ini adalah mata pelajaran ciri khas untuk peminatan MIPA. Kemudian ada kelompok mata pelajaran lintas minat. Jadi MIPA ini juga memiliki lintas minat. Lintas minat yang kita buka itu adalah bahasa Inggris dan ekonomi. Ini untuk yang MIPA. Sebenarnya kalau banyak mungkin bisa juga memilih salah satu dari mata pelajaran IPS, bisa ekonomi, bisa geografi, bisa sosiologi. Nah, itu yang bisa masuk ke dalam kelompok lintas minat. Namun di sekolah SMA Negeri 1 sementara ini masih baru membuka 2, yaitu bahasa Inggris dan ekonomi. Nah, itulah untuk struktur atau pelajaran dari program MIPA. Nah, sekarang kita akan lihat untuk struktur pada program kelas IPS ya. Pada mata pelajaran wajib A itu sama dengan program MIPA, yaitu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika wajib, sejarah Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Sedangkan untuk mata pelajaran wajib B untuk program IPS ini juga sama, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian prakarya dan kewirausahaan, serta muatan lokal bahasa Jawa. Nah, untuk mata pelajaran peminatan, karena IPS otomatis ini adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan IPS seperti 1. Sejarah, 2. Geografi, 3. Sosiologi,
dan yang keempat adalah ekonomi. Nah, pada jurusan atau program IPS ini juga terdapat mata pelajaran lintas minat. Nah, ini biasanya mata pelajaran yang masuk pada lintas minat IPS itu adalah beberapa mata pelajaran jurusan MIPA. Nah, namun yang kita buka di sini adalah satu, bahasa Inggris. Yang kedua adalah salah satu dari mata pelajaran MIPA, yaitu fisika atau kimia, dan juga boleh biologi, yang jelas salah satu dari 3 mapel tersebut. Nah, inilah mengenai struktur program dari yang kita buka di SMA Negeri 1 Playen, yaitu jurusan MIPA dan IPS. Nah, kalian juga sudah memilih sejak awal untuk yang mengambil ya program MIPA. Ini tolong apa saja yang harus kalian pelajari secara ya sungguh-sungguh sehingga kalian nanti akan bisa memperoleh prestasi yang terbaik. Begitu juga yang IPS. Nah, dari kedua program tersebut ya, semuanya tentunya akan dilakukan evaluasi atau penilaian. Adapun penilaiannya di sekolah kita SMA Negeri 1 Playen ini itu terdiri dari pertama adalah penilaian harian ya, yang dulu disebut dengan ulangan harian. Kemudian ada penilaian tengah semester atau yang disebut dengan UTS, dan penilaian akhir semester. Itu ada biasanya ulangan semester atau UKK. Nah, adapun penilaian di sini dilakukan ada 3 hal. Yang pertama adalah penilaian sikap, di mana sikap ini juga terdiri dari 2, yaitu sikap sosial dan sikap spiritual. Sedangkan yang kedua yaitu penilaian pengetahuan atau kognitif. Itu adalah nilai pada mata pelajaran pengetahuan, misalnya matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga itu adalah psikomotor atau keterampilan. Nah, bagaimana kalian mampu menyerap ilmu pengetahuan yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari akan bisa menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan konsep dari mata pelajaran yang sudah kalian pelajari. Nah, apabila kalian bisa mencapai itu berarti kalian sudah berhasil dalam 3 penilaian tadi, sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, perlu diketahui untuk penilaian ini di sekolah kita sudah membuat apa yang disebut dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, untuk sekolah SMA Negeri 1 Playen ini sudah menetapkan bahwa KKM-nya itu adalah 75. Nah, sehingga apabila dalam setiap penilaian, misalnya pada penilaian harian, kalian masih mendapatkan nilai di bawah 75, berarti kalian harus melalui proses lagi yang disebut dengan remedial. Nah, kalau sudah diremedial kemudian diuji kembali hasilnya masih belum tuntas, maka ada remedial yang kedua. Nah, apabila masih juga belum tuntas, maka yang terakhir yaitu adalah remedial yang ketiga. Ini sifatnya tidak lagi berupa ujian, biasanya berupa pemberian tugas. Nah, tugas ini tentunya ya sesuai dengan mata pelajaran yang kalian tadi belum tuntas. Nah, mudah-mudahan dengan 3 langkah tadi ya, kalian sudah bisa berhasil mencapai KKM. Syukur kalau pertama itu langsung sudah bisa mendapatkan di atas KKM, misalnya 80 kah, 90
atau bahkan 95. Nah, itu akan lebih baik. Sehingga proses pembelajaran berikutnya akan lebih lancar. Nah, sehingga kami dari kurikulum memohon ya, apabila di dalam masa pandemi ini nanti karena belajarnya masih menggunakan jarak jauh, kami mohon kesungguhan kalian dalam mempelajari, dan apabila masih ada kesulitan bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru atau wali, dan bisa melalui yaitu alat komunikasi seperti HP ataupun yang lainnya. Ya. Adapun ya kegiatan yang lain untuk kegiatan kurikulum itu ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini pun dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu non-akademik dan akademik. Untuk non-akademik itu akan ditangani oleh bagian kesiswaan atau waka kurikulum kesiswaan, sedangkan yang akademik ini akan kami pegang dan akan kami programkan, yaitu terdiri dari 2 macam, yaitu kegiatan pendalaman materi yang biasanya diberikan pada kelas 12 yang akan menempuh ujian akhir sekolah. Dan untuk yang satunya lagi yaitu adalah sains atau biasanya materi-materi olimpiade. Yang ada itu adalah olimpiade seperti geografi, kebumian, fisika, kimia, biologi, dan antropologi. Jadi itulah mengenai kegiatan sains yang ada di SMA Negeri 1 Pelayan. Dan perlu diketahui untuk kegiatan olimpiade atau sains ini, sekolah kita sudah memperoleh prestasi yang menggembirakan bahkan tingkat provinsi, terutama pada mata pelajaran fisika. Ya, itu lolos dalam tingkat kabupaten, masuk ke tingkat provinsi juga bisa mendapatkan prestasi, yaitu mendapatkan juara kedua. Nah, maka dari itu tolong kalian kelas 10 ini jauh lebih muda, berarti jauh lebih semangat. Kalian nanti tidak hanya pada fisika, namun bisa pada mata pelajaran yang lain, misalnya matematika ataupun yang lain-lainnya. Nah, sedikit inilah ringkasan yang dapat kami sampaikan pada kalian semuanya. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini kalian bisa mudah memahami dan bisa kalian mulai menyiapkan diri kalian bagaimana supaya saya nanti bisa berprestasi di SMA Negeri 1 Pelayan. Syukur saya akan bisa membanggakan orang tua saya, membanggakan diri saya, maupun membanggakan sekolah yang saya tempati ini. Nah, itulah yang sangat kami harapkan dari kalian semuanya. Mudah-mudahan dengan ini kalian akan bisa lebih meningkatkan diri lagi secara maksimal dan akan memperoleh prestasi yang maksimal juga. Dan sukses untuk kalian, mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan dapat berhasil dengan tepat waktu. Nah, sekian. Apabila banyak hal yang kurang atau masih hal-hal yang belum dapat kalian ketahui, bisa ditanyakan pada kesempatan lain. Saya akhiri sampai di sini dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahabita, one play, one winner, one champion.